sudah punya rumah kaya. Ih, pembantu. Apa itu? Ini parfum. Mau tahu info lebih lanjutnya? Simak video ini. Selanjutnya, kita masuk pada pendahuluan, di mana parfum merupakan preparat atau sediaan cair yang digunakan sebagai pewangi yang bersumber dari bahan alam atau sintetik. Parfum dibuat dengan cara mencampurkan berbagai macam zat atau bahan kimia, baik yang alami maupun bahan buatan dengan formula tertentu. Parfum sudah dikenal sejak 3.500 tahun lalu dan berkembang hingga saat ini, di mana parfum sudah hampir menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dengan berbagai merek dan aroma yang ditawarkan. Parfum juga mengandung beberapa zat kimia yang dicampurkan agar menimbulkan aroma yang unik dan juga menarik. Parfum juga memiliki fungsi yang menguatkan rasa percaya diri dari pemakai, memberikan keharuman yang menyegarkan sebagai aromaterapi, memperbaiki dan menciptakan suasana hati yang tenang. IFRA atau International Fragrance Association, suatu badan yang beranggotakan industri-industri parfum di dunia, di mana IFRA mengklasifikasikan material parfum ke dalam 3 kelompok, yaitu prohibit, dilarang, restricted, dibatasi, dan specificate, boleh digunakan dengan spesifikasi tertentu. Nah, selanjutnya kita masuk pada klasifikasi dari parfum. Nah, klasifikasi dari parfum ini terbagi atas 3, berdasarkan pengguna, berdasarkan volatilitas, dan berdasarkan konsentrat. Nah, untuk berdasarkan pengguna itu, parfum untuk pria atau men, maskulin, pour homme, contohnya seperti vulgar, oriental, dan cypre. Kemudian untuk parfum untuk wanita, woman, feminim, parfum, contohnya seperti floral, oriental, dan cypre. Dan parfum untuk unisex, bisa pria, bisa wanita, kelompok fresh atau citrus, atau cypre. Kemudian selanjutnya untuk berdasarkan volatilitas, di mana volatilitas ini yang pertama ada top note. Top note ini wangi pertama yang tercium dari suatu parfum dan paling volatil, dan biasanya memiliki durasi yang pendek, yaitu maksimal 30 menit. Contohnya yaitu citrus dan fruity yang berasal dari wangi buah-buahan. Kemudian yang kedua yaitu ada middle note, di mana wangi yang tercium lebih dari jenis top note, durasinya sekitar 30 menit hingga 1 jam. Contohnya adalah floral yang berasal dari wangi bunga. Kemudian ada base note, di mana wangi yang tertinggal tahan lama dan masih dapat tercium setelah pemakaian beberapa jam. Parfum jenis ini memiliki volatilitas terkecil, contohnya seperti woody atau parfum yang berasal dari wangi kayu-kayuan. Nah, selanjutnya kita masuk pada yang ketiga, yaitu berdasarkan konsentrat, di mana berdasarkan konsentrat ini terbagi atas 5 jenis. Yang pertama ada perfume extract, di mana parfum jenis ini wanginya paling tahan lama, yaitu hingga 48 jam, dikarenakan mengandung 20-40% konsentrat tanpa dicampur dengan alkohol. Kemudian yang kedua yaitu eau de parfum, di mana wangi parfum ini dia dapat bertahan hingga 24 jam. Kadar konsentrat yaitu berkisar antara 15 sampai dengan 22% dengan sedikit dicampur dengan alkohol. Dan yang ketiga yaitu eau de toilette, di mana parfum ini dia dapat bertahan cukup lama dengan kadar konsentrat sekitar 12% dan dicampurkan dengan alkohol.
Dan yang keempat yaitu Eau de Cologne, di mana parfum jenis ini paling ringan dikarenakan hanya mengandung konsentrat sebesar dengan 5% dan mengandung alkohol paling banyak jika dibandingkan dengan ketiga jenis parfum sebelumnya tadi. Dan yang terakhir yaitu Aftershave, di mana kadar konsentrat yang terkandung yaitu 3% atau kurang dengan ditambahkan alkohol yang cukup tinggi. Kemudian jenis parfum ini juga dia dapat bertahan kurang lebih 2 hingga 3 jam. Dan parfum ini dia mengandung balm atau aloe vera atau lidah buaya yang digunakan untuk menenangkan pori-pori setelah bercukur. Kandungan alkohol di dalamnya juga berfungsi untuk menutup kembali pori-pori. Oke, saat ini saya akan membahas tentang karakteristik dari parfum yang terdiri dari 5 karakteristik. Yang pertama ada aroma, kemudian ada kekuatan, tahan lama, serta komposisi dan keserasian. Kita masuk pada aroma dulu. Jadi aroma parfum ini ada terbagi menjadi 3. Yang pertama ada top notes, kemudian middle notes, dan base notes. Untuk top notes sendiri merupakan aroma pertama yang tercium setelah parfum disemprotkan. Biasanya baunya itu ringan dan segar seperti citrus atau lemon, herbal seperti mint, kemudian buah-buahan seperti buah-buahan. Dan juga untuk aroma ini dia mudah menguap, biasanya dalam waktu 15-30 menit. Kemudian yang kedua ada middle notes atau heart notes, di mana aroma ini muncul setelah top notes ini memudar. Nah, aroma ini lebih kaya dan kompleks dan juga sering terdiri dari bunga seperti bunga mawar, melati, kemudian lavender, kemudian ada bau rempah juga seperti cinnamon atau buah-buahan seperti peach. Bau dari atau aroma dari middle notes ini dia lebih tahan lama sekitar 2-4 jam. Kemudian ada yang namanya base notes. Nah, aroma yang muncul setelah middle notes hilang mengandung aroma berat dan tahan lama seperti kayu, musk, amber, dan vanilla. Kemudian aroma ini juga bertahan paling lama bisa sampai 6 atau 8 jam atau bahkan lebih. Kemudian yang kedua itu ada kekuatan, di mana terdiri dari parfum, ada eau de parfum, ada eau de toilette, dan juga eau de cologne. Dan untuk parfum ini konsentrasi tertinggi sekitar 20-30% minyak parfum. Kemudian dia memberikan kekuatan aroma yang sangat intens. Kemudian ada IDP atau eau de parfum, di mana ini merupakan konsentrasi moderat sekitar 15-20% terdiri dari minyak parfum. Kemudian dia memberikan keseimbangan antara kekuatan dan ketahanan. Kemudian ada IDT atau eau de toilette, di mana ini merupakan konsentrasi yang lebih ringan, sekitar 5-15% terdiri dari minyak parfum, kemudian memberikan aroma yang lebih halus daripada yang sebelum-sebelumnya. Kemudian yang terakhir ada yang namanya IDC atau eau de cologne, di mana ini merupakan konsentrasi paling terendah dari parfum, sekitar 2-5% ini terdiri dari minyak parfum dengan aroma yang sangat ringan. Kemudian yang ketiga ada tahan lama, di mana untuk parfum sendiri dapat bertahan sepanjang hari, 8-12 jam atau bahkan lebih. Kemudian untuk eau de parfum, dia bertahan sekitar 4-6 jam. Kemudian eau de toilette, dia bertahan sampai sekitar 2-4 jam. Kemudian eau de cologne, dia bisa bertahan sekitar 1-2 jam karena dia juga merupakan konsentrasi terendah dengan aroma yang sangat ringan. Next, kita masuk pada komposisi. Untuk komposisi ini, dia terbagi menjadi 2, ada bahan alami dan juga ada bahan sintesis. Nah, untuk bahan alami sendiri itu terdiri dari ekstrak bunga, kayu, rempah, dan bahan organik lainnya, contohnya minyak esensial dari mawar, melati, atau sandalwood. Kemudian bahan sintetis ini terdiri dari molekul buatan yang diciptakan di laboratorium untuk meniru atau menciptakan aroma yang unik. Contohnya vanila, isoesuper, atau aroma kayu halus. Kemudian kita masuk pada keserasian, di mana keserasian ini terbagi menjadi 3, ada musim, waktu, dan kegiatan. Nah, musim di sini terbagi menjadi musim panas, musim dingin, dan musim gugur, di mana musim panas di sini parfum dengan aroma segar dan ringan seperti citrus, aquatic, dan green notes. Kemudian untuk musim dingin ada parfum dengan aroma hangat dan berat seperti oriental, spicy, dan woody. Kemudian ada musim semi, itu ada aroma bunga dan buah-buahan. Kemudian untuk musim gugur ada aroma earthy,
woody, dan spicy. Untuk waktu di sini ada waktu siang hari di mana aroma yang lebih ringan dan segar seperti citrus dan floral. Kemudian pada malam hari aroma yang lebih berat dan intens seperti oriental dan woody. Kemudian untuk kegiatan ada formal di mana kegiatan formal ini untuk aroma yang sophisticated dan elegan seperti Cypre dan Oriental. Kemudian ada casual, di mana aroma yang segar dan energik seperti citrus dan aquatic. Kemudian ada kegiatan romantis, di mana aroma yang memikat seperti floral dan gourmet. Selanjutnya kita akan membahas metode analisis pada sediaan parfum secara umum, yang mana pada slide itu sudah ditampilkan beberapa metode-metode yang mana ini merupakan metode umum yang digunakan untuk menganalisis sediaan parfum. Nah, untuk metode yang pertama itu sendiri ada kromatografi gas. Yang mana untuk kromatografi gas ini dia digunakan untuk memisahkan dan mengidentifikasi komponen volatil dalam parfum. Nah, kromatografi gas itu dia efektif untuk memisahkan campuran kompleks menjadi komponen individual berdasarkan volatilitasnya. Kemudian yang kedua itu ada kromatografi gas spektrometri massa atau biasa disingkat dengan KGSM. Nah, untuk KGSM ini sendiri itu dia merupakan kombinasi antara kromatografi gas dan juga spektrometri massa. Yang mana dari kedua kombinasi ini itu akan memberikan identifikasi yang lebih tepat dari senyawa yang ada di dalam parfum. Yang mana untuk kromatografi gasnya itu dia berperan untuk memisahkan komponen. Sementara untuk spektrometri massa dia itu akan memberikan informasi mengenai struktur molekul dari masing-masing komponen yang ada di dalam parfum. Kemudian yang ketiga itu ada kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasa disingkat dengan KCKT, yang mana untuk KCKT ini sendiri digunakan untuk menganalisis komponen yang kurang volatil atau tidak stabil pada suhu tinggi. Nah, cara kerja dari KCKT ini dia akan memisahkan senyawa berdasarkan interaksi pada fase diam dan juga pada fase gerak. Kemudian ada spektroskopi inframerah transformasi Fourier, yang mana untuk metode ini dia itu digunakan untuk mengidentifikasi ikatan kimia yang ada dalam molekul berdasarkan serapan dari radiasi inframerah. Kemudian metode ini juga dia bermanfaat untuk menganalisis komponen yang non-volatil yang ada di dalam parfum. Kemudian ada spektroskopi resonansi magnetik nuklir atau biasa disingkat NMR, yang mana untuk NMR ini sendiri dia akan memberikan informasi detail tentang struktur molekul berdasarkan interaksi dari nuklir dalam medan magnet. Dan juga NMR ini itu sering digunakan untuk menentukan struktur dari senyawa organik yang ada di dalam parfum. Kemudian untuk metode yang terakhir itu ada evaluasi sensorik, yang mana untuk evaluasi sensorik ini dia dilakukan oleh panel ahli berdasarkan berbagai atribut seperti intensitas, karakteristik aroma, dan juga perubahan seiring waktu pada sediaan parfum. Selanjutnya akan dibahas terkait tahapan atau langkah-langkah dalam metode kromatografi gas spektrometri massa. Jadi ini diambil dari jurnal. Jadi dalam jurnal ini itu analisis senyawa parfumnya menggunakan metode kromatografi gas spektrometri massa, di mana tahapannya itu yang pastinya disiapkan dulu alat dan bahannya. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada seperangkat alat spektrometri massa kromatografi gas, dan juga disiapkan juga alat fase diamnya yaitu kolom kapiler. Lalu digunakan juga mikropipet berukuran 10 hingga 100 mikroliter, dan juga disiapkan labu ukur berukuran 10 dan 100 mili. Dan untuk bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu N-hexanato analisis dan juga sampel parfum. Untuk sampel parfumnya ini diambil dari beberapa toko parfum yang ada di Kota Bandung. Setelah disiapkan alat dan bahan, maka akan masuk ke 4 langkah atau 4 tahapan sebelum dilakukan analisis dalam
metode KGSM. Jadi langkah yang pertama itu adalah sampling. Sampling ini menyiapkan sampel-sampel parfum. Jadi ada 5 sampel yang disiapkan, jadi diberi label A, B, C, D, dan juga E. Dan untuk sampel-sampelnya ini diperoleh dari toko-toko parfum yang ada di Bandung. Dan kelima sampel ini memiliki aroma atau bau yang sama. Kemudian langkah yang kedua yaitu preparasi sampel, di mana dalam preparasi sampel ini akan dilakukan pengenceran. Pengenceran yang dilakukan ini bertujuan agar sampel parfum itu tidak terlalu pekat ketika diujikan atau dianalisis dengan KGSM. Setelah langkah pertama dan langkah kedua dilakukan, maka akan dilanjutkan ke langkah yang ketiga yaitu pengkondisian KGSM, di mana pengkondisian KGSM ini bertujuan untuk memastikan keakuratan dari alat kromatografi gas spektrometri massa dan untuk mencegah juga kontaminasi serta hasil yang tidak konsisten. Jadi dalam penelitian ini akan dikondisikan gas pembawa yang digunakan yaitu helium dengan suhu injektor 300 derajat Celcius dan suhu oven kolom 40 derajat Celcius, di mana suhu injektor 300 derajat Celcius ini merupakan suhu yang tepat untuk penguapan efisien dan dapat minimalisasi efek diskriminasi. Lalu tadi juga dikatakan pengkondisian suhu oven kolom 40 derajat Celcius karena untuk memungkinkan pemisahan yang baik dari komponen volatil pada tahap awal analisis. Selain itu, dengan suhu 40 derajat Celcius ini, kontrolnya lebih baik atas program suhu kolom, sehingga dapat ditingkatkan secara bertahap untuk memisahkan komponen-komponen volatilitas yang berbeda. Selanjutnya akan dilakukan tahap keempat, yaitu analisis sampel dengan KGSM, di mana sampel-sampel yang telah disiapkan tadi atau yang sudah dihasilkan akan dianalisis dengan KGSM. Jadi analisis datanya itu setiap kromatogram yang dihasilkan dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan data fragmentasi massanya. Jadi dalam hal ini digunakan dua library, yaitu NIST atau National Institute of Standard and Technology, dan juga digunakan Wiley. Jadi kalau misalnya NIST itu dia mengandung lebih dari 300.000 spektrum massa yang mencakup berbagai senyawa organik dan anorganik, dan juga pada NIST ini dikenal dengan keakuratannya dan validasi spektrum yang ketat. Dan juga kalau untuk Wiley, dia ini memiliki lebih dari 700.000 spektrum massa. Jadi dia memberikan cakupan yang lebih luas terhadap senyawa yang mungkin tidak terdapat dalam database NIST. Oke, jadi untuk metode analisis yang kami pilih untuk analisis parfum yaitu metode kromatografi gas spektrometri massa atau KGSM. Nah, apa sih metode kromatografi gas spektrometri massa itu? Jadi, metode kromatografi gas spektrometri massa atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan gas kromatografi mass spectrometry atau GCMS, merupakan teknik kromatografi gas yang digunakan bersama dengan spektrometri massa. Nah, penggunaan kromatografi gas dilakukan untuk mencari senyawa yang mudah menguap pada kondisi vakum tinggi dan tekanan rendah jika dipanaskan. Sedangkan spektrometri massa untuk menentukan bobot molekul, rumus molekul, dan menghasilkan molekul yang bermuatan. Oke, selanjutnya kita masuk pada kelebihan dari kromatografi gas spektrometri massa. Jadi, berdasarkan jurnal yang kami pilih, memang dikatakan bahwa kromatografi gas ini dilengkapi dengan detektor spektrometri massa yang masih menjadi instrumen andalan untuk analisis senyawa parfum. Hal ini karena senyawa-senyawa parfum memang merupakan senyawa yang mudah menguap sehingga mudah dianalisis dengan kromatografi gas. Selain itu, kelebihan dari metode ini
ini, yaitu yang pertama, memiliki sensitivitas yang lebih tinggi terhadap senyawa-senyawa yang mudah menguap. Yang kedua, mampu melakukan analisis profiling pada ekstrak yang lebih kompleks. Yang ketiga, spektrometri massa memberikan informasi yang detail mengenai struktur molekul senyawa yang terpisah oleh kromatografi gas. Dan yang terakhir, metode ini relatif cepat dalam melakukan analisis, memungkinkan pengujian yang efisien dan cepat untuk sejumlah sampel. Oke, selanjutnya ini merupakan alat yang digunakan pada metode kromatografi gas spektrometri massa, di mana ada bagian-bagian dari alat tersebut yang tentu saja memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama itu ada carrier gas atau gas pembawa, yang berfungsi untuk membawa sampel melalui sistem kromatografi. Nah, gas pembawa ini harus inert atau tidak bereaksi dengan sampel untuk memastikan pemisahan yang akurat dan efisien. Dan umumnya yang digunakan itu adalah helium, hidrogen, atau nitrogen. Selanjutnya ada pengontrol aliran atau flow control, di mana berfungsi untuk mengatur dan mempertahankan laju aliran gas pembawa yang konstan. Aliran yang stabil itu sangat penting untuk pemisahan yang konsisten dan reproduktif. Selanjutnya ada sampel injektor, di mana dia berfungsi memperkenalkan sampel ke dalam aliran gas pembawa. Sampel itu biasanya diinjeksikan dalam bentuk cair atau gas dan kemudian diuapkan. Selanjutnya ada kolom, di mana kolom ini dia berfungsi untuk memisahkan komponen-komponen dalam sampel berdasarkan volatilitas dan interaksi mereka dengan fase diam di dalam kolom. Selanjutnya ada oven, yang berfungsi untuk mengontrol suhu kolom selama pemisahan. Suhu yang dikendalikan dengan tepat membantu memisahkan komponen berdasarkan volatilitas mereka. Selanjutnya ada detektor, di mana detektor ini berfungsi mendeteksi dan mengukur komponen yang telah dipisahkan oleh kolom. Dalam sistem GCMS atau KGSM, detektor ini biasanya adalah spektrometer massa yang mengidentifikasi molekul. Jadi, pada intinya, untuk identifikasi sampel parfum menggunakan kromatografi gas dilakukan dengan cara sampel parfum nanti dia diinjeksikan ke dalam ruang injeksi yang telah dipanaskan. Sampel kemudian dibawa oleh gas pembawa melalui kolom untuk dipisahkan. Selanjutnya, di dalam kolom, fase diam akan menahan komponen-komponen secara selektif berdasarkan koefisien distribusinya. Kemudian akan dialirkan ke detektor yang memberi sinyal untuk kemudian dapat diamati pada sistem pembaca. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan juga pembahasan. Dari data pada tabel 2, dapat diketahui bahwa suatu produk parfum dengan aroma yang hampir sama cenderung memiliki kandungan senyawa yang hampir sama pula. Dari 5 sampel yang dikaji, jumlah senyawa yang terdeteksi hampir sama, yaitu berkisaran antara 24 hingga 26 senyawa. 9 senyawa diantaranya terdeteksi pada semua sampel yang dapat dilihat pada tabel 3 ini. Total senyawa yang teridentifikasi dari semua sampel adalah 46. Berdasarkan amandemen ke-50 standar IFRA, baru 5 senyawa diantaranya yang telah jelas status keamanannya, yaitu ada linalol dan limonene, yang berstatus specificate, benzaldehyde, dan citronellol yang berstatus restricate, dan lilialdehyd yang berstatus ganda di mana ada restricate dan juga probihyde. Baik, ini merupakan gambar kromatogram dari masing-masing sampel parfum, di mana menunjukkan adanya lebih dari 20 puncak pada tiap kromatogram. Jumlah puncak mengidentifikasi jumlah senyawa dalam tiap sampel A, B, C, dan E, memberikan aroma yang hampir sama. Hasil analisis terhadap kromatogram juga menunjukkan ada kemiripan senyawa.